Pada 16 September 2024, Sean Diddy Combs, produser musik yang dikenal dengan nama P. Diddy, ditangkap oleh agen federal dengan banyak dakwaan besar yang melibatkan tuduhan serius. Dakwaan tersebut mencakup konspirasi dalam perdagangan seks, pemerasan, dan memfasilitasi prostitusi. Kasus ini bermula dari berbagai tuduhan yang telah menumpuk sejak mantan pacar Combs, Cassie, mengajukan gugatan yang menuduh Diddy melakukan pelecehan fisik dan seksual terhadapnya. Meskipun kasus itu diselesaikan dengan cepat, lebih banyak penggugat mulai maju dengan tuduhan serupa. Sampai investigasi federal menemukan dugaan bahwa Combs menggunakan kekuatan dari imperium musik dan bisnisnya, Bad Bow Entertainment, untuk mendukung tindakan kekerasan dan eksploitasi seksualnya yang sampai melibatkan anak-anak di bawah umur. Diddy sendiri membantah semua tuduhan ini, dan pengacaranya berargumen bahwa dakwaan tersebut adalah bentuk penyalahgunaan sistem peradilan untuk menjatuhkan kliennya. Peristiwa ini menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah musik Amerika. Apa kamu sudah mengetahui secara detail mengenai kasus ini? P. Diddy adalah seorang produser musik, rapper, penyanyi, dan pengusaha asal Amerika Serikat. Dia lahir dengan nama Sean John Combs pada 4 November 1969 di Harlem, New York City. Combs juga dikenal dengan berbagai nama panggung seperti Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, dan Love. Diddy memulai karirnya di industri musik di Uptown Records, sebelum mendirikan label rekaman miliknya, Bad Bow Records, pada tahun 1993. Melalui label ini, ia memulai bekerja dengan beberapa nama besar dalam hip-hop, termasuk The Notorious Big, yang menjadi salah satu artis yang mengubah wajah musik hip-hop di era 1990-an. Diddy juga terkenal dengan pesta-pesta mewahnya yang dihadiri oleh banyak selebriti. Salah satu yang paling ikonik adalah White Party yang ia adakan di Hamptons dan Beverly Hills, di mana para tamu diharuskan mengenakan pakaian serba putih. Pesta-pesta ini selalu dipenuhi dengan selebriti papan atas dari berbagai industri, termasuk musik, film, dan olahraga. Beberapa tamu yang sering hadir di pesta-pestanya antara lain seperti Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Kim Kardashian, Rihanna, Leonardo DiCaprio, dan masih banyak lagi. Sebagai seorang produser, Diddy membantu membentuk dan memajukan karir banyak artis besar. Dia dikenal karena kemampuannya dalam memproduksi lagu-lagu yang menjadi hits dan memadukan gaya hip-hop dengan elemen lain. Cassie Ventura, yang lebih dikenal sebagai Cassie, adalah penyanyi, penari, model, dan aktris asal Amerika Serikat. Cassie pertama kali menarik perhatian publik dengan single hitnya Me and You pada tahun 2006, yang menjadi sangat populer di tangga lagu internasional. Lagu ini diproduksi oleh Ryan Leslie, dan membawa Cassie mendapatkan kontrak rekaman dengan Bad Bow Records, label yang dimiliki oleh P. Diddy. Pada tahun 2007 Cassie dan Diddy menjalani hubungan asmara selama bertahun-tahun sebelum akhirnya berpisah pada tahun 2018. Namun pada November 2023, Cassie yang saat itu sudah memiliki keluarga sendiri, memutuskan untuk menggugat mantan pasangannya, P. Diddy, dengan tuduhan pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan pria lain selama hubungan mereka yang berlangsung hampir 1 dekade. Dalam gugatan tersebut, Cassie juga menuduh Diddy melakukan pemerkosaan di rumahnya pada tahun 2018 setelah mereka berpisah. Namun, sehari setelah gugatan diajukan, keduanya mencapai penyelesaian hukum dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang yang dirahasiakan, namun disepakati secara damai tanpa pengakuan kesalahan dari Diddy. Walau sekilas masalah ini terlihat selesai, namun hal ini adalah awal kejatuhan dari P. Diddy. Karena kasus ini memiliki publisitas yang sangat besar, mendadak banyak laporan yang masuk dan mengakui bahwa mereka adalah korban-korban seksual P. Diddy. Talita Graves, salah satu korban yang melapor, menceritakan pengalamannya pada tahun 2001 ketika dia berusia 25 tahun. Diddy pada saat itu bertemu dengannya di sebuah acara dan menawarkan segelas anggur yang membuatnya kehilangan kesadaran. Pada saat tersadar dia melaporkan sedang dalam keadaan terikat dan diperkosa. Liza Gardner juga dilaporkan memiliki pengalaman serupa yang lebih parahnya. Dia masih berusia 16 tahun pada saat hal ini terjadi. Setelah aksi-aksi bejat ini dilakukan, korban biasanya diancam untuk tutup mulut karena Diddy diduga memiliki koneksi yang kuat di dunia kriminal. Bahkan dari data tuntutan Cassie Ventura, dilaporkan bahwa Diddy pernah meledakkan mobil seorang rapper bernama Kid Cudi dengan alasan cemburu pada saat itu. Dari peristiwa ini membuktikan kalau P. Diddy adalah sosok yang memang memiliki pengaruh kuat, karena dia bisa melakukan hal-hal tersebut tanpa terjerat hukum pada saat itu.
Setelah menerima banyak laporan, akhirnya pada 25 Maret 2024, polisi langsung menggeledah rumah P. Diddy di Miami secara tiba-tiba. Pada saat penggeledahan berlangsung, polisi menemukan sejumlah obat-obatan terlarang, lebih dari 1.000 botol baby oil dan pelumas, dan sejumlah senapan dengan kapasitas besar. Namun pada saat itu, polisi hanya menyita barang-barang di atas, tanpa melakukan penahanan kepada Diddy. Penggeledahan rumah Diddy berawal dari penyelidikan kasus perdagangan seks yang diduga melibatkan pesta-pesta seks besar di rumahnya, dikenal sebagai Freak Off. Freak Off ini dikenal sebagai pesta lanjutan dari pesta White Party, yang sering ia adakan dengan tamu-tamu selebritas papan atas. Kasus ini berkembang setelah adanya laporan dari para korban yang merupakan tamu dan pekerja, menyatakan bahwa mereka dipaksa melakukan tindakan seksual dalam pesta tersebut, beberapa di antaranya juga direkam tanpa sepengetahuan mereka. Berdasarkan laporan, pihak FBI mulai menyelidiki keterlibatan Diddy dalam kegiatan ini dan mengumpulkan bukti. Penggeledahan dilakukan untuk menemukan barang-barang yang dapat mendukung tuduhan tersebut. Dalam penggerebekan itulah ditemukan 1.000 botol baby oil dan pelumas yang menimbulkan banyak spekulasi publik, terutama terkait penggunaannya dalam pesta-pesta tersebut. Selain masalah baby oil, kepemilikan senjata api ini bukanlah hal yang aneh bagi Diddy. Pada 27 Desember 1999, Diddy menghadiri sebuah pesta di klub New York bersama kekasihnya pada saat itu, Jennifer Lopez. Malam itu terjadi perselisihan antara P. Diddy dan kelompok lain di klub. Dalam pertengkaran tersebut, tembakan dilepaskan, melukai 3 orang. Diddy dan Jennifer Lopez segera meninggalkan tempat kejadian dalam mobil SUV mereka, namun mereka dikejar oleh polisi dan ditahan. Diddy didakwa dengan kepemilikan senjata api ilegal, setelah ditemukan pistol di dalam mobil yang mereka gunakan untuk melarikan diri. Sementara itu, Jennifer Lopez, yang awalnya juga ditahan, dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Kasus ini menjadi perhatian besar media, terutama karena status selebriti mereka berdua. Selama proses pengadilan yang berlangsung pada tahun 2001, Diddy dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata dan berkontribusi dalam penembakan tersebut. Kasus ini menjadi titik penting dalam perjalanan karirnya, namun tidak berdampak buruk secara jangka panjang pada popularitasnya. Jennifer Lopez memutuskan hubungan mereka tak lama setelah insiden tersebut, dan beberapa pihak melaporkan kalau Diddy bahkan mengorbankan salah satu karyawannya untuk menjadi kambing hitam dalam insiden ini untuk dipenjara. Bagai api yang terus menjalar, pada tanggal 17 Mei 2024, situasi semakin keruh ketika CNN berhasil mendapatkan sebuah rekaman CCTV pada bulan Mei 2016. Dalam video tersebut, Diddy melakukan banyak tindakan kekerasan terhadap Casey di sebuah hotel mewah. Tak lama setelah video ini viral, Diddy membuat sebuah pernyataan maaf melalui rekaman video yang berisi permintaan maaf dan rasa bersalah. Namun laporan-laporan negatif tentang dirinya terus menumpuk sampai akhirnya, pada 16 September 2024, Sean Diddy Combs ditangkap oleh agen federal di sebuah hotel di Manhattan. Jaguar Wright adalah penyanyi dan aktivis yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan karena serangkaian pengakuan kontroversialnya terhadap sejumlah tokoh terkenal di industri musik. Salah satu klaim yang paling menonjol dari Wright adalah tentang P. Diddy dan hubungannya dengan Justin Bieber. Jaguar menuduh bahwa Diddy, dengan bantuan Usher, mengambil alih perwalian Justin Bieber ketika masih muda, dengan maksud untuk memanfaatkannya. Wright mengklaim bahwa Usher membantu Diddy memperoleh hak perwalian sementara atas Bieber selama 48 jam, meskipun Usher diduga mengetahui karakter bermasalah dari Diddy. Pada saat itu di tahun 2009, Diddy menanyakan kepada Justin yang masih berusia 15 tahun, apa yang ingin dia lakukan selama 48 jam ke depan. Justin mengusulkan agar mereka mencari perempuan-perempuan cantik. Usul tersebut langsung disambut dengan semangat oleh Diddy. Walau pada saat itu terlihat seperti candaan saja, namun banyak pihak semakin mencurigai apa Diddy pada saat itu mengajak Justin untuk melakukan aktivitas-aktivitas aneh. Hal ini didukung dengan cerita Usher yang pernah tinggal bersama dan dimentori oleh Diddy selama setahun. Usher pernah bercerita di sebuah acara TV Howard Stern, bahwa pada saat dia berusia 13 tahun dan mengikuti sebuah acara bernama Puffy Flavor Camp yang diduga adalah sebuah pesta seks. Usher mengatakan bahwa pada saat itu, dia hanya mengamati kehidupan orang-orang sekitarnya yang menurutnya sangatlah liar. Namun pada saat ditanyakan apakah dia akan mengirim anaknya sendiri untuk menghadiri pesta tersebut, Usher dengan tegas langsung mengatakan tidak.
Pada tahun 2020, Justin Bieber juga pernah memberikan sebuah wawancara penuh air mata di Apple Music mengenai bagaimana dia berusaha untuk melindungi Billie Eilish dari sisi gelap dunia musik. Dia mengatakan kalau dia tidak ingin Billie mengalami hal serupa dengannya. Namun penjelasan yang lebih detail tidak diberikan dalam interview ini. Beberapa pihak pun kembali menduga apa mungkin yang dimaksud Justin berhubungan dengan aktivitas gelap Diddy. Pada saat penahanan Diddy memenuhi kolom berita, Justin Bieber tidak memberikan tanggapan apapun. Sumber yang dekat dengannya mengatakan bahwa saat ini Justin tidak ingin ikut campur mengenai masalah ini, dan mengatakan bahwa dirinya sedang fokus mengurus kehidupan keluarganya dengan anaknya yang baru lahir pada Agustus 2024 lalu, bersama istrinya Hailey Baldwin. Jaguar Wright juga mengklaim bahwa Diddy melakukan perilaku predator dan mengorganisir pesta di mana banyak bintang muda, termasuk Justin Bieber, diduga mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Salah satu berita yang lebih mencolok adalah tuduhan bahwa Bieber terlibat dalam aktivitas yang tidak pantas di salah satu pesta yang diselenggarakan oleh Diddy, termasuk interaksi yang tidak wajar dengan pemain rugby terkenal, Odell Beckham Jr. Wright juga berpendapat bahwa Diddy banyak mementori artis-artis seperti Justin yang pada akhirnya tidak akan berani untuk berbicara kepada media mengenai detail aktivitas-aktivitas ini, karena takut akan pengaruh kuat Diddy di dunia musik yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan karir mereka. Kasus P. Diddy ini sangatlah mendunia karena salah satu dakwaan yang dituduhkan mencapai 120 kasus pelecehan seksual baik pria maupun wanita dengan melibatkan 25 anak di bawah umur, dengan yang termuda berusia 9 tahun. Korban-korban tersebut biasanya diiming-imingi dengan tawaran janji-janji manis untuk bisa sukses di industri musik di bawah naungan Diddy. Semenjak ditangkap di Manhattan, Diddy saat ini ditahan di penjara bernama Brooklyn Metropolitan Detention Center yang dijuluki neraka di bumi. Penjara ini memiliki reputasi kondisi kehidupan yang buruk dan banyak kekerasan. Banyak napi-napi di penjara ini juga seringkali ditemukan bunuh diri, karena tidak tahan dengan kondisi kehidupan di dalam. Untuk membantu Diddy keluar dari neraka tersebut, pengacaranya langsung mengeluarkan pembelaan agar Diddy sementara ditahan di rumah saja dengan jaminan uang $50 juta. Namun hal ini langsung ditolak oleh hakim karena kecurigaannya bahwa Diddy akan menyalahgunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Polisi mencurigai bahwa Diddy adalah salah satu mafia kriminal kelas kakap yang melakukan operasinya melalui perusahaannya yang bernama Combs Enterprise. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan diduga berupa pemerasan, kerja paksa, prostitusi, perdagangan manusia, penggunaan obat terlarang, penculikan, pembakaran, penyuapan, dan upaya-upaya untuk menghalangi penegakan hukum yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Untuk mendukung dakwaan-dakwaan di atas, polisi juga menyita puluhan ponsel, laptop, dan data-data digital lain seperti akun cloud storage dan kamera keamanan. Dari barang-barang di atas, polisi menemukan banyak bukti video dokumentasi dari pesta-pesta freak-offs, beserta penggunaan 1.000 botol minyak bayi yang ditemukan di rumah Diddy pada saat pesta ini berlangsung. Semua pekerja dan tamu dalam pesta ini diduga dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Bahkan kamera-kamera tersembunyi yang disita juga merekam semua aktivitas-aktivitas yang berbau penyimpangan seksual. Orang-orang yang memiliki hubungan dengan Diddy mulai menjauhkan dirinya sejak berita penahanan ini karena takut terseret dengan kasus kriminal ini. Usher bahkan dilaporkan menghapus beberapa tweet yang menghubungkan dirinya dengan Diddy. Masyarakat semakin mencurigai Usher karena ketika ditanya mengenai hal tersebut, dia mengatakan kalau ponselnya telah diretas. Pada titik ini, hampir mustahil untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi secara penuh, karena tidak semua artis yang pernah menghadiri pesta tersebut mau berkomentar mengenai masalah ini. Namun dengan laporan-laporan korban yang semakin menumpuk dan terekspos oleh media sosial, masyarakat semakin sadar dengan peluang-peluang kebejatan yang bisa terjadi dalam lingkungan artis-artis industri dunia hiburan. Jika pada saat pengadilan Diddy terbukti bersalah, maka dia terancam hukuman minimal 15 tahun penjara, dan hukuman maksimal masa tahanan seumur hidup. Melihat umur Diddy yang saat ini berusia 54 tahun, apakah menurut kalian ini hukuman yang setimpal bila memang dia terbukti bersalah?